الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بالله المصطفى وصحبه والآل فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وأصل وجودنا وبركاتنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وتعلمون بين التعلم والتعليم والتدبر والتبيين والنفع والانتفاع والإمالة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى بقرب وثواب ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. di dalam ini masjid sunnah atas kemukaran Allah Ta'ala. Hadratul mukarramin al-muhtaramin ma'asyiral fudala wa ma'asyiral kurama wal a'izzati al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Khusus yang sangat kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah beserta para pengurus Majelis Ta'lim dan juga pengurus PKN. Semoga selalu kita berangkat ada dalam limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan istiqamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapa hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah, insyaallah mudah-mudahan sama-sama kita dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kita kehadiran Allah. Tak lupa kita sampaikan sanjungan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dengan izin Allah dan berkat Rasulullah bisa kita duduk i'tikaf di masjid ini sembari sama-sama niat talabul ilm. Semoga Allah menerima semuanya dan menjadikan apa yang kita lakukan di tempat ini sebagai bahagian ibadah kita kepada Allah, dan semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang manfaat dari dunia sampai akhirat, dan semoga Allah kumpulkan kita nanti di yaumul akhir dengan para ulama, para salihin bersama para auliya yang Allah, bersama para anbiya wal mursalin, dan juga khususnya bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulmihi wa bi'ulumihi wa ulumi sayyidil salihin wa bi'ulumikum fid darain amin. Ila an qala maqala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunadi yawmal qiyamati liyaqumil hammadun fayaqumu zumratun
Artinya diseru pada hari kiamat supaya berdiri, bangkitlah segala hamdun, yakni segala orang yang memuji akan Allah Ta'ala. Maka diberi mereka itu suatu perhimpunan bendera dan mereka masuk ke dalam surga. Maka ditanya oleh para sahabat, siapa Hammadun itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan sabdanya, mereka itu yang syukur akan Allah Ta'ala akan segala kelakuannya. Ini diantara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitahu oleh Allah tentang keadaan, sebahagian keadaan yang akan terjadi nanti di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita di dalam hadisnya beliau, yunadi yaumal qiyamah, akan diseru, akan dipanggil nanti di hari kiamat. Maksudnya setelah hari kiamat. Liyaqumil hammadun, agar mereka berdiri, yang disebut oleh Nabi Hammadun. Mereka ini disebut oleh Nabi Hammadun. Fayaqumu zumratun, maka setelah dipanggil itu tadi, berdirilah satu kelompok. Fayuqsamu lahum liwa, dan mereka diberikan bendera khusus. Fayadkhulunal jannah, maka kemudian mereka bersama-sama masuk ke dalam surga. Qila, lalu setelah Nabi menyampaikan ini, sahabat bertanya, wa manil hammadun ya Rasulullah? Siapa itu hammadun ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yashkuruna Allah ala kulli hal, yaitu mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Ya, ini berarti nanti terjadinya di akhirat. Ada dipanggil satu golongan namanya Hammadun. Berdiri, bangkitlah satu kelompok, lalu dikasih bendera, lalu masuk surga. Berarti apa maknanya? Kiamat terjadi. Setelah kiamat, kumpul di padang mahsyar, dipanggil yang namanya Hammadun, dikasih liwa, bendera, panji, lalu masuk surga. Artinya surganya bighairi, ya. Artinya ada kelompok-kelompok yang masuk surganya Allah, mereka itu tanpa melalui proses hisab. Tidak pakai ditimbang amal, tidak pakai kemudian diperiksa catatan amal, tidak pakai lewat sirat, kemudian mereka begitu di padang mahsyar kumpul, langsung dipanggil oleh Allah, langsung masuk surga. Yang artinya surganya mereka bighairi hisab. Ini yang luar biasa. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Walaupun masuk surga, tapi melalui proses masih lumayan juga repotnya kan. Tapi ini Hammadun ini masuk surganya bighairi hisab. Siapa Hammadun itu? Orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ya. Maksudnya segala keadaan, diberi nikmat syukur, diberi bala syukur. Bila bisa seperti itu, saat Allah kasih nikmat syukur, bila Allah datangkan bala musibah bisa bersyukur, maka balasannya surganya Allah bighairi hisab.
Kita kan sudah banyak tahu tentang balasan orang yang bersyukur. Ya, kita sudah paham banyak tentang keistimewaan orang yang bersyukur. Lalu di sini nanti menyampaikan lagi ada keistimewaan yang sangat-sangat istimewa, yaitu orang yang bersyukur itu surganya bighairi. Begitu kiamat terjadi, mereka kemudian langsung masuk surga tanpa ada proses yang lain-lain. Ini merupakan sesuatu nikmat yang sangat luar biasa. Syaratnya apa? Yashkurunallaha ala kulli hal. Diberi Allah nikmat syukur, didatangkan Allah bala musibah syukur. Aturannya harusnya kan begini: diberi nikmat syukur, ditimpa musibah kan harusnya begitu. Itu sudah baik, dua itu sudah baik. Diberi nikmat syukur, diberi bala sabar. Tapi kalau bisa lagi diberi nikmat sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, syukur. Kalaupun Allah jadikan sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, bisa juga bersyukur. Maka ini yang disebut oleh Nabi Hammadun, yaitu mereka yang selalu memuji Allah, baik saat dapat nikmat, baik ketika ditimpa bala musibah. Apa balasannya? Surganya Allah tanpa melalui proses sakit. Ya. Masih ingat ya pelajaran kita yang lalu? Orang ditimpa bala sabar dan orang diberi nikmat syukur, sama-sama baik kan, sama-sama baik. Cuma kalau ditanya mana yang lebih tinggi, orang yang diberi nikmat syukurkah, orang yang diberi bala sabar kan? Syukur lebih tinggi dari sabar. Kan itu pelajaran kita dulu di awal-awal. Syukur itu kedudukannya lebih tinggi dari sabar. Cuma dua-duanya sama-sama baik. Orang dapat bala, musibah, sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginannya, dia sabar, baik. Orang dapat nikmat, syukur juga baik. Tapi mana yang lebih tinggi? Orang dapat nikmat, syukur. Ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Siapa? Orang yang dapat bala, musibah, bisa bersyukur. Ini yang paling tinggi. Jadi orang dapat bala, sabar, baik. Tapi kalau bicara ketinggian derajatnya di hadapan Allah menurut para ulama adalah orang yang diberi nikmat syukur. Ada lagi yang lebih tinggi, orang yang diberi bala, dia padahal kan bukan harusnya, kalaupun dia sabar sudah baik, tapi dia syukur. Nah, inilah yang dinamakan Hammadun tadi, yang ketika nanti di padang mahsyar surganya langsung bighairi hisab. Siapa mereka? Dapat nikmat syukur, dapat bala musibah syukur. Masih ingat gak dulu pelajarannya lagi? Kalau syukur itu kan sifatnya, orangnya disebut syakara yashkuru syakran wa syukran fahuwa syakirun. Orang yang bersyukur disebutnya syakir. Jadi syukur itu sifatnya, orangnya disebut syakir. Bilanya satu syakir, bila tiga atau lebih dari tiga maka disebut syakirin atau syakirun, tergantung nanti peletakannya di mana. Yang jelas kan di Al-Quran banyak syakirin atau syakirun, artinya orang-orang yang bersyukur. Nah, pernah saya sampaikan, tapi di dalam Al-Quran pula Allah ada menyebut orang
syakir, tapi syakur. Ya. Di dalam Al-Quran Allah menyebut orang bersyukur itu ada dengan syakir atau syakirin atau syakirun. Di lain ayat Allah menyebut orang bersyukur itu dengan sebutan syakur. Ya, syakur. Jadi sama syakir dan syakur. Ada enggak namanya syakir? Syakur ada juga ya? Ya kan, kakaknya syakir, adiknya syakur, ayahnya sobar. Ya, alhamdulillah lengkap. Nah, lalu apa bedanya? Maka sebahagian ulama tafsir menjelaskan kalau syakir itu syukur bila diberi nikmat, itu syakir namanya. Tapi kalau diberi nikmat syukur, ditimpa bala musibah juga syukur, namanya bukan syakir lagi tapi syakur. Jadi di Al-Quran itu ada syakir, ada syakur. Lalu kalau syakir, kata ulama tafsir, adalah orang yang bersyukur atas nikmat. Kalau syakur, orang yang bersyukur ketika diberi nikmat ataupun ketika ditimpa bala musibah. Paham tak dulu? Ya. Jadi orang ditimpa bala sabar baik, tapi lebih hebatan orang diberi nikmat syukur. Ada yang lebih hebat lagi, orang ditimpa bala syukur. Nah, orang yang ditimpa bala syukur ini diberi nikmat syukur, namanya dalam Al-Quran disebut syakur. Kalau orang dapat nikmat saja yang syukur, dapat bala sabar, maka disebut syakir. Ada syakir, ada syakur. Sekarang kita lihat ayatnya coba. Iblis itu bersumpah. Ketika iblis itu diturunkan oleh Allah dari surga karena kemudian berhasil menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, maka iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah meminta beberapa permintaan, ringkasnya saja. Aku bersumpah, kata iblis, akan menggoda manusia baik dari sisi kanannya, kirinya, depannya, belakangnya. Tujuannya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Wala tajidu, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan hamba-Mu syakirin. Jadi orang yang bersyukur atas nikmat. Iblis bersumpah, sampai sumpah iblis ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kata iblis, ya Allah, saya akan bersumpah menggoda habis-habisan manusia supaya nanti kemudian mereka tidak banyak yang syukur kalau diberi nikmat. Berarti yang bersyukur banyak gak? Ingat ya, syakir yang bersyukur ke atas nikmat. Nah, yang bersyukur atas nikmat ini aja yang bisa bersyukur ketika diberi nikmat sini saja Allah nyatakan enggak banyak. Wala tajidu aktsarahum, iblis bersumpah engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka, artinya tidak banyak menjadi hamba-Mu yang syakir, yang bersyukur atas nikmat. Berarti yang banyak yang diberi nikmat tidak bersyukur. Bahkan di ayat lain Allah sebut lagi begini, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Qalil artinya sedikit.
sedikit. Nah, di dalam ilmu tafsir, kalau sesuatu kata atau kalimat itu dia pakai tanwin, maka maknanya menjadi sangat. Contoh misalnya, Innallaha ghafurun rahim, pakai tanwin kan, ghafurun rahimun. Innallaha ghafurun rahimun, maka maknanya Allah sangat pengampun dan sangat penyayang. Lalu ketika disandarkan kepada Allah, maka maknanya maha pengampun dan maha penyayang. Misalnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahimun. Kan dua-duanya pakai tanwin, raufur rahimun. Nabi Muhammad itu kemudian sangat pengasih, sangat penyayang. Nah, lalu qalilun, qalil artinya sedikit. Kalau Allah pakai tanwin wa qalilun berarti sangat min ibadiyah, dari hamba-hambaku kata Allah. Asy-syakur, yang bisa sampai kepada syakur itu sangat sedikit. Arti syakur tadi, diberi nikmat syukur, ditimpa bala musibah syukur. Nah, lihat dua ayat ini. Yang dapat bersyukur diberi nikmat saja nggak banyak, maka kemudian yang bisa bersyukur dapat nikmat dan ketika dapat bala musibah lebih sedikit lagi kata Allah. Jadi orang yang bisa bersyukur ketika diberi nikmat itu sedikit. Lebih sedikit lagi kata Allah orang yang bisa syukur ketika dapat nikmat ataupun dapat musibah. Maka itu kemudian kalau bisa syukur ini balasannya surga bighairi. Mudah-mudahan kita taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Belajar berusaha sama-sama kita pelan-pelan, kemudian kalaupun belum bisa syukur minimal kita syakir. Nah, itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang masyhur kan, ketika Rasulullah gilir di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, malam tidur dengan Nabi Sayyidah Aisyah. Ketika kemudian tidur terjaga, lihat Rasulullah nggak ada di samping, ternyata sholat. Tidur lagi Sayyidah Aisyah, terjaga lagi masih sholat lagi Nabi. Sampai akhirnya menjelang subuh bangun Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian lalu ditanya kemudian oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa ya Rasulullah engkau beribadah sedemikian rupa? Yang kita kenal kemudian sampai kaki beliau bengkak. Arti bengkak itu maksudnya karena kelamaan berdiri, lalu darah itu ngumpul di kaki, jadi kaki ini keras karena lama berdiri untuk sholat. Nah, ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kenapa sampai begininya engkau beribadah ya Rasul? Padahal kan dosamu sudah dijamin diampuni oleh Allah, baik masa yang akan lalu ataupun masa yang akan datang, sudah ada jaminan diampunan. Kenapa sampai masih seperti ini ibadah? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura, afala akunu abdan syakura. Ya Aisyah, apakah aku enggak mau kalau aku dijadikan hamba yang syakur? Syakir atau syakur Nabi minta? Artinya diberi nikmat syukur, dapat bala musibah syukur. Ini doanya Rasulullah dan terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup beliau enak teruslah. Padahal kalau mau beliau hidup enak, ya kan, segala kenikmatan dunia dia menawarkan diri kepada Nabi.
kasar-kasarannya, walaupun ini adalah pimpinan dunia wal akhirat, kemudian Rasul yang paling dicintai disayangi oleh Allah, tetap dengan hidup kayak biasa. Memang harus dapat musibah, dia dapat musibah. Memang harus dapat nikmat, dia dapat nikmat. Makanya Rasulullah pernah sakit, Rasulullah pernah kena anak panah, Rasulullah pernah kalah perang, Rasulullah pernah berdarah, luka, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita yang Nabi bukan, Rasul bukan, dikasihi Allah belum tentu, kita maunya hidup enak terus? Siapa kita? Nina Rasulullah, contoh tauladan kita kan uswatun. Padahal semua kenikmatan dunia menawarkan diri, gunung Uhud menawarkan diri jadi emas, ditolak oleh Nabi. Kenapa Nabi mau hidup biasa, kadang makan, kadang enggak? Padahal ini pimpinan dunia akhirat. Ini kemudian pimpinannya para nabi, kemudian Sayyidul Alamin, pimpinannya seluruh alam kemudian. Kenapa kadang bahkan sering lapar daripada kenyang? Kenapa kadang bisa luka? Kenapa bisa sakit? Kadang kemudian dicaci, dihina. Kenapa bisa seperti itu? Nabi mengajarkan kepada kita yang namanya hidup, yaitu isinya. Kalau enggak nikmat ya bala. Nah, cuma Nabi mohon kepada Allah, kalau diberi nikmat syukur, kalau ditimpa bala tetap syukur. Maka terjadi. Kenapa terjadi? Lewat pagi diludahi dari atas, besok pagi diludahi dari atas. Suatu ketika kan yang meludahi gak ada, Nabi tanya, kok gak ada yang meludahi lagi? Sakit ya Rasulullah. Dia tengok sama Nabi. Coba kalau kita ludahi, besok ludahi, yang ludahi gak ada, tanya, mana yang ludahi dia? Sakit. Rasain loh, wali yang diludahi, kan? Kenapa Nabi bisa kayak itu? Karena di hati Nabi ini, karena Rasulullah ini bukan lagi syakir tapi syakur. Kita ini kenapa kadang bila dicaci dendam, sama, bukan berarti yang ngomong lebih baik, tidak sama. Kenapa kita dendam? Karena kita diberi bala itu untuk sabar, itu sulit, apalagi untuk sampai derajat syakur itu sulit. Kalau orang ditimpa bala itu, datang bala itu dari luar, dicaci orang, dihina orang, tandanya kita masih derajat sabar, kita nggak balas. Kalau orang syakur, ditimpa musibah bala dari luar, dari orang lain, bukan hanya nggak membalas, tapi membalas dengan kebaikan. Siapa yang bisa ini? Rasul. Dilempari kemudian oleh penduduk Taif sampai berdarah, didoakan dapat hidayah. Diludahi sakit, kemudian yang pertama tengok Nabi. Kenapa bisa kayak itu? Karena inilah contoh pribadi syakur. Nah kita, walaupun mungkin rasanya kalau boleh jujur jauh, kita setidak-tidaknya kita paham kenapa akhlaknya Rasulullah sedemikian rupa. Logika kita aja, kalau manusia sepintar apapun, Pak, Bu, sepandai apapun, setinggi apapun sekolahnya, kalau kemudian kayak itu diperlakukan seperti Nabi itu, diludahi, kemudian yang meludahi sakit langsung ditengok, kira-kira manusia macam apa? Sulit nyari kalau hanya mengandalkan kepintaran. Tetapi apa yang dicontohkan oleh Nabi, inilah contoh pribadi syakur. Artinya dipuji syukur, dihina syukur, diberi nikmat syukur, diberi bala, diberi sehat syukur, diberi sakit syukur. Itu ya. Makanya Rasulullah SAW, beliau adalah benar memang insanul kamil, makhluk yang paling sempurna. Jadi jangan mikir kemudian kenapa bisa Nabi kayak itu, karena Nabi sih, bukan karena Nabi sih. Memang pribadi beliau adalah pribadi yang berakhlak syakur. Kenapa kita nggak bisa? Bukan karena kita bukan Nabi. Memang karena kita maaf banget, jangankan syakur, menjadi sabar saja ketika ditimpa bala kita sulit. Kita rasanya
nggak puas kalau orang kemudian menyakiti kita kalau nggak balas kan. Boro-boro orang yang menyakiti kita beri dan kita balas dengan kebaikan. Sulit ya. Cuman setidak-tidaknya kemudian kita paham bahwa ternyata ada orang ditimpa bala sabar, ada orang diberi nikmat syukur, ada orang diberi nikmat syukur, ditimpa bala juga syukur. Walaupun belum bisa berdoa, mudah-mudahan kita termasuk pribadi yang syakur atau minimalnya syakir. Karena yang syakir saja kata Allah nggak banyak. Ya, apalagi yang syakur. Insyaallah paham insyaallah ya. Nah, dalam satu riwayat ini patut juga kita renungkan. Nabi Daud alaihi salam wa afdalu alaihi salatu wassalam ala nabiyina wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam. Doa Nabi Daud dalam satu riwayat disebutkan Nabi Daud diminta kepada Allah 4 dan kemudian berlindung kepada Allah dari 4 hal. Ya. Nabi Daud seorang nabi, seorang rasul, berdoa kepada Allah supaya Allah memberi beliau 4 perkara dan Allah menghindarkan beliau, melindungi beliau dari 4 perkara. Yang artinya kalau sampai seorang rasul, seorang nabi minta itu kepada Allah sama kayak tadi, berarti itu satu hal yang luar biasa. Tapi kalau sampai berlindung kepada Allah dari hal sesuatu, maka berarti keburukan sesuatu itu juga luar biasa. Nah, coba lihat kemudian apa yang diminta oleh Nabi Daud dalam satu riwayat disebutkan. Doa Nabi Daud, Allahumma inni as'aluka lisanan dzakirah. Yang pertama Nabi Daud minta kepada Allah lisanan dzakirah, lisan yang bisa berzikir dan senantiasa berzikir kepada Allah. Yang pertama Nabi Daud minta ini. Kenapa? Karena kalau tidak dimudahkan oleh Allah, tidak semua lidah, bahkan lidah kita sendiri belum tentu bisa berzikir kepada Allah, yang padahal untuk selain daripada zikir kita mampu. Coba buktikan. Kalau buat baca Quran setengah jam itu Pak, setengahnya 30 menit itu buat baca Quran dengan bacaan yang lancar tetapi tidak terlalu cepat, itu dapat 1 juz Pak. Ya. 30 menit itu tapi bacanya lancar, namun juga tidak baca yang cepat, maksudnya nggak baca yang cepat-cepat benar, kemudian dengan syarat bacaan lancar. 30 menit itu dapat 1 juz. 30 menit. 20 menit dengan sifat bentuk salawat yang tidak terlalu panjang, itu dapat bisa membaca 1000 kali salawat. 20 menit. Jadi waktu 1 jam itu, lidah kita ini kalau memang dimudahkan oleh Allah bisa membaca 1 juz Al-Quran dan 1000 kali salawat. Satu juz Al-Quran 1000 kali salawat. Ya. Dengan salawat yang tidak terlalu, kalau salawatnya cuma misalnya sallallahu alaihi Muhammad, itu pendek lagi. Kemudian lebih pendek itu lebih banyak lagi. Ya, hitungannya 20 menit itu bisa baca 1000 kali salawat, 30 menit itu bisa dapat 1 juz Al-Quran. Logikanya gini aja deh, 1 jam itu bisa dapat 1 juz Al-Quran dan juga 1000 kali salawat. Bayangkan berapa kemuliaan, keistimewaan orang baca 1 juz Al-Quran dan kemudian 1000 kali salawat. Tetapi semua orang nggak bisa. Semua orang nggak bisa. Coba lihat kalau ngobrol. Coba perhatikan kalau kita ngomong dengan tetangga, dengan siapakah, dengan istri, dan di rumah dengan siapa. 1 jam itu dapat apa? 1 jam itu kita bisa ngobrolin apa?
bisa sampai 3 jam kita ngobrol itu. Bisa sampai 3 jam kita ngobrol. Kalimatnya gampang, gak berat. Padahal kita ngobrol itu, ngobrol macam-macam, itu hitung-hitungannya 3 jam. Nah, yang 3 jam ini kita udah berasa nih 3 jam ini, padahal gak jadi apa-apa tuh. Ya, gak jadi apa-apa. Nah, padahal untuk membaca 1 juz Al-Quran dan 1000 kali sholawat itu gak nyampe memakan waktu 1 jam. Kenapa tidak semua orang bisa? Inilah nikmat daripada Allah. Maka ini diminta oleh Nabi Daud agar Allah memudahkan kepada beliau supaya selalu lisan beliau itu bisa berdiri. Kenapa jadi minta kepada Allah supaya lisan beliau bisa berzikir? Karena kadang-kadang orang tuh untuk selain zikir lidahnya panjang lebar bisa berjam-jam ngobrolin macam-macam dari A sampai Z, kemudian persoalan dan lain sebagainya. Tapi untuk 1 jam membaca Al-Quran atau istighfar, sholawat, zikir dan lain sebagainya, kemudian orang itu kadang susah. Maka bahagia dan bergembira orang kalau lidahnya dimudahkan oleh Allah untuk bisa. Ini doa yang pertama Nabi Daud. Artinya meminta maaf benar. Jangan bangga dengan segala kenikmatan yang Allah beri, kalau kemudian Allah beri lagi lidah ini mudah berzikir, sementara untuk selain zikir